Assalamualaikum, halo guys, perkenalkan nama saya Nurul Kimaya sebagai host dan 3 narasumber kita. Hai. Baik guys, jadi tema podcast hari ini yaitu sosial dan etika dalam sistem informasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa teknologi sekarang makin canggih, mulai dari media sosial dan aplikasi-aplikasi belajar online. Tapi di balik kemudahan itu ada hal-hal yang perlu dipahami dan kita ketahui. Betul sekali, soalnya ketika kita salah menggunakan teknologi bisa berdampak buruk ke diri sendiri maupun ke orang lain. Nah, makanya itu harus kita tahu bertanggung jawab sebagai pengguna dan menjaga privasi dan bagaimana menggunakan itu sistem informasi yang benar. Supaya lebih jelasnya tuh bagusnya dibahas satu-satu ini temanya. Betul. Bisa bahas dari etika dulu. Oke, pertama bahas tentang etika. Nah, menurut tak guys, siapa yang paling bertanggung jawab dalam penggunaan sistem informasi? Nah, kalau saya pribadi tuh guys, yang bertanggung jawab itu bukan hanya untuk satu orang saja, tapi semua pihak, baik itu yang membuat sistem informasi itu sendiri dan sebagai pengguna sistem informasi itu sendiri. Nah, contohnya itu seperti laporan keuangan dalam perusahaan. Itu juga sekarang kan jarang spesial gitu loh. Jadi menggunakan sistem supaya mengamankan data-data dari kebocoran ke pihak lain. Ya betul, kita sebagai pengguna punya tanggung jawab juga. Jangan asal pilih yang dibagikan dan jangan menyebarkan data pribadi ke orang yang tidak kita kenal. Dan tanggung jawab moral itu juga penting. Jangan pakai sistem untuk tipu-tipu seperti menyebar hoax karena bisa untuk merugikan orang lain. Nah, penyebaran hoax ada kemarin yang viral di Majene. Penyebaran hoax Ada. Jadi sudah jelas nih tentang etika dan etika itu sendiri, dan sekarang kita bahas bagaimana kronologinya itu kasus kemarin. Itu kronologinya kemarin adalah satu oknum atau lebih entah itu berapa menyebarkan foto. Ini foto ada seseorang lah makan bayi yang nggak tahu baru berapa hari, itu bayi masih kecil pokoknya, tapi jelas sekali itu foto. Dan ternyata ditelusuri semakin jauh itu berita foto lama ternyata baru disebarkan. Dan bukan juga daerah Majene itu. Iya, bukan daerah Majene. Fotonya itu bukan daerah Majene, tapi sampai ke sini katanya ada di gedung kembar inilah, di gedung kembar A, ada di bahkan sampai di kampung juga itu berita. Tanda jauhnya viral sekali itu berita kemarin. Separah itu Pak, apa dampaknya ke orang lain? Ya itu kemarin nampaknya kayak aku memang kira-kira malam. Oh, jadi begitu kronologinya guys. Iya. Oke, jadi jelas itu berita-berita hoax tuh guys. Nah, sekarang hampir semua aktivitas kita itu terekam digital. Menurut tak apa tantangan paling besar? Jadi tantangannya itu besar sekali, seperti penyalahgunaan data. Banyak orang tidak sadar datanya data pribadinya itu digunakan dalam hal-hal yang tidak baik atau sesuatu yang tidak baik seperti penipuan. Datanya digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya, kadang-kadang kita asal setuju saja ketika membuka sebuah aplikasi. Padahal di situ bisa mengakses kontak, lokasi, dan kamera kita. Makanya penting sekali untuk sadar digital kebersamaan harus sekali jaga privasi pengguna. Ya, kalau tidak hati saja nih, jangan sembarang isi data di situ sembarangan. Iya, jadi kayak benar itu tanggung jawab bersama. Kalau dua-duanya paham dan sadar, aman itu.
Nah, sekarang lanjut Ki bahas dampak sosial dalam sistem informasi. Menurut Tak, teknologi sekarang lebih banyak kasih dampak positif atau dampak negatif? Menurutku dua-duanya. Positifnya bisa melakukan sesuatu dengan lebih gampang. Contohnya belanja online, belajar online, komunikasi lebih cepat. Tetapi negatifnya itu banyak orang kecanduan HP dan sudah jarang melakukan tatap muka. Nah betul, dan satu lagi kayak Mertawas kan itu termasuk dampak sosial. Jadi gara-gara sistem informasi yang cepat, ya cepatnya juga meluas itu yang berita palsu. Tapi jangan lupa loh guys, sistem informasi itu juga bisa mempermudah kegiatan sosial. Misalkan kita ambil suatu kasus lah, open donasi. Open donasi itu sekarang bisa menggunakan barcode, bisa menggunakan via TF. Jadi orang-orang tidak perlu langsung ke tempatnya. Dia bisa menggunakan HP saja atau alat informasi yang lebih mudah saja. Nah, pas sekali itu. Jadi dampaknya bisa baik kalau digunakan dengan baik, tapi bisa lebih buruk kalau salah digunakan. Wah, seru sekali obrolan kita hari ini. Kita sudah bahas tentang tanggung jawab, privasi data, dan dampak sosial dalam sistem informasi. Semoga obrolan ini bisa bikin kita semua lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Betul, gunakan sistem informasi dengan hal baik. Jangan bukan hal untuk merugikan orang lain. Ya, jangan cuma cerdas digital, tapi juga cerdas beretika dalam digital. Oke, terima kasih untuk 3 narasumber kita yang sudah hadir hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih.